Selain itu, sang idol juga dikonfirmasi keluar dari CLC terbaru Now We Are Breaking Up itu diduga nyindir Airin. Emang salah Airin apa ya bang? Dan gak hanya pakai akun Gmail saja, ternyata untuk daftar akun Gmailnya 야, 뭔데? Yes, I'm Indonesian. Annyeonghaseyo cegedel, Yusel Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Watching untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia perkepopan yang pastinya asal-asal banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang lagi heboh diperbincangkan oleh warga TikTok, yaitu tentang Saseng dari NCT, terutama Saseng dari Yuta dan juga Lukas katanya berasal dari Indonesia. Waduh, emang bener? Kok bisa ya? Indonesia ada Sasengnya. Apa yang terjadi? By the way, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang Saseng dari Yuta dan juga Lukas, aku mau nanya sama kalian itu udah paham gak sih dengan apa yang dimaksudkan dengan Saseng? Nah, Cinggu, istilah Saseng itu berasal dari bahasa Korea. Sa itu berarti pribadi atau privasi, dan juga Seng itu berarti kehidupan. Nah, kalau disatukan, istilah Saseng bisa diartikan menjadi fans yang sangat terobsesi untuk mengetahui kehidupan pribadi para idol K-pop. Nah, para Saseng ini biasanya mengikuti kemanapun idol yang disukai ataupun idol yang ditargetkan untuk pergi. Sayang, para Saseng juga melakukan segala macam cara nih asal mereka itu bisa dekat terus dengan idol yang mereka suka. Bahkan mereka juga sampai peduli terhadap ruang privasi sang idol. Contoh nih Cinggu, Saseng juga dapat loh membeli informasi tentang penerbangan pesawat para idol secara rinci, mulai dari hari dan juga jam keberangkatan hingga nomor kursinya. Selain itu, Saseng juga bisa melakukan tindakan seperti menguntit idol sampai ke tempat tinggal ataupun hotel saat sedang bekerja seperti di luar negeri. Lalu dari mana sih para Saseng ini mendapatkan informasi tentang data pribadi para idol? Rupanya nih Cinggu, mereka itu saling bertukar cerita. Bahkan ada pula yang sengaja membeli informasi ilegal tersebut dari oknum. Hal itu juga bukan nggak mungkin ya, karena di era medsos seperti sekarang ini, pertukaran informasi bisa terjadi secara cepat dan juga mudah. Jadi jangan heran kalau ada Saseng yang juga berasal dari Indonesia. Hal itu dikarenakan faktor kemajuan teknologi nih guys. Dengan pertukaran informasi yang cepat dari sosial media, para Saseng ini dapat terhubung dengan Saseng lainnya yang berada di seluruh dunia. Jadi ini yang membuat kekuatan Saseng itu menjadi kuat. Sehingga nggak heran kalau mereka itu bisa mendapatkan informasi idol dengan sangat exactly banget. Karena mereka juga mungkin bisa aja nih nyewa orang gitu ya kan. Ada juga yang ngumpulin dana mungkin untuk melakukan penguntitan terhadap seorang idol. Karena untuk menguntit seorang idol itu butuh dana guys. Dan pasti banyak kalian yang mengira bahwa Saseng itu kebanyakan dari Korea ataupun nggak dari Cina. Tapi Cinggu ternyata ada loh Saseng yang berasal dari Indonesia, dan ini juga ngebuat gempar netizen internasional. Kita bahas dulu dari Sasengnya Lukas. Jadi kalian tuh pasti tahu dengan kontroversi yang terjadi dengan Lukas, dan itu juga salah satunya adalah disebabkan oleh Saseng yang berasal dari Indonesia. Buat yang belum tahu tentang hal itu, mungkin bisa langsung scroll ya video yang udah aku masukkan ke dalam list recommendation. Nanti kalian langsung aja tekan judulnya, biasanya akan muncul kok videonya di situ, oke? Identitas dari Saseng itu diketahui setelah para penggemar dari Lukas itu menyewa tim investigasi untuk mengungkap kebenaran di balik berita miring sang idol. Investigasi tersebut berlangsung selama 5 hari nih guys. Loomis, sebutan penggemar untuk Lukas, menemukan bahwa pemilik akun Twitter dari @oshim adalah seorang namja yang berasal dari Indonesia. Buat yang bertanya dari mana orang tahu bahwa dia itu cowok, jadi gini Cinggu. Nah setelah dilakukan investigasi, ternyata ditemukan bahwa dia itu adalah pencinta BL, terutama dengan cerita-cerita boys love. Dan dia juga tergabung dalam sebuah komunitas kalau nggak salah. Jadi komunitasnya itu juga berhubungan dengan cerita-cerita BL gitu. Jadi dikarenakan ini suka baca boys love, makanya banyak yang menyimpulkan bahwa dia itu adalah cowok. Meskipun ada juga si cewek yang suka BL, bener nggak? Lalu Cinggu, gimana orang tahu dia itu berasal dari Indonesia? Jadi Cinggu, setelah diselidiki, dia ini ternyata pakai akun Gmail. Dan gak hanya pakai akun Gmail saja, ternyata untuk daftar akun Gmailnya, dia itu pakai nomor dari Indonesia. Karena ada kode plus 62. Kalau kode plus 62 itu datangnya dari negara mana? Kalau nggak dari Indonesia, nggak mungkin dong dari Korea, karena netizen Korea biasanya menggunakan domain name sebagai emailnya. Jarang banget loh guys ada yang pakai Gmail. Apalagi kode telepon untuk negara Korea kan bukan plus 62, bener nggak? Plus 62 itu dari Indonesia guys. Inilah yang menyebabkan banyak orang berpendapat bahwa Saseng dari Lukas itu berasal dari Indonesia dan dia ini merupakan seorang pria. Dan guys, hal yang berikutnya adalah tentang Saseng dari Yuta. Dan Saseng dari Yuta ini nggak kalah bikin gemes dan juga buat kita pengen nyubit rasanya. Imut banget soalnya.
Kalian tahu nggak apa yang dilakuin? Dia itu nelpon Yuta sampai 40 kali guys. Rasanya pasti diteror gitu sih. Soalnya aku juga pernah merasakan yang serupa beberapa waktu yang lalu sih. Ada seseorang itu nelpon ke akun bisnis kita. Untuk akun bisnis itu bukan aku yang pegang guys, oke? Jadi untuk nomor yang udah aku sebarin itu bukan aku yang pegang, tapi ada admin yang pegang. Habis itu dia nelpon nanyain tentang personal lewat akun bisnis itu. Dan kalian tahu nggak, dia itu nelpon terus sampai dia itu juga ngajakin kita fit call. Dan dikarenakan kita juga nggak balas-balas dia karena udah kayak bersikap aneh juga. Dia itu mengirimkan pesan-pesan yang bener-bener kasar banget. Shock banget sih ngelihatnya. Ada ya orang seperti itu. Dan khusus untuk salesman dari Yuta ini, kalian tahu nggak, dia itu sangat bangga banget sih membagikan bagaimana hal tersebut di Instagramnya. Nah di sana yaitu membagikan bagaimana percakapannya sama Yuta melalui telepon kayak gitu. Dan dalam caption dia menuliskan surprise on the last slide tanggal 3 September 2021 aku nelpon temanku dan juga ngundang Yuta, Shonu dan juga Hyungwon, tapi nggak ada yang jawab telepon aku di Kakotol. Kalau kita menggunakan fitur group call itu kan otomatis nih membuat grup, dan di hari yang berikutnya atau tepatnya pada pagi hari pukul 10.06 Yuta nelpon aku balik di grup tersebut. Dan seperti inilah percakapan dari Yuta dan juga si cewek itu. 야. 뭔데? 나 이거 너무 많이 Don't call me. Dan Cinggu, belakangan diketahui bahwa cewek tersebut ternyata adalah cewek dari Indonesia. Tepatnya adalah ibunya itu orang Indo. Dia itu lahir di Indo, tapi bapaknya nggak tahu sih. Bapaknya mungkin orang Korea ya, karena sekarang dia itu katanya sudah pindah ke Korea. Dan juga dia itu mengubah kewarganegaraannya dari Indonesia maybe menjadi warga negara Korea. Gitu sih. Hal itu juga terungkap dikarenakan dia itu melakukan live streaming loh guys di Instagramnya. Dan berikut adalah video live-nya dia. 학교에서 인도네시아인 같아, 맞지? Yes, I'm Indonesian. Yes, I'm Indonesian. 말했었더라고요. 네. 지롱. 저 인도네시아 사람이야. 뭐야? 저기 여기서 아사히! 왜 이건 물어보고 있었더라. 또 진짜 이제부터 죽을 때까지 아사히랑 맨날 먹고 싶더라고요. 그래서 그 아사히 한 푼 있는데 생각도 없었더라고. 이건 안 되지. 사랑 진짜 만나고 싶어. 보고 싶어. Untuk wajah aku tetap akan sensor karena menurut aku kasihan juga sih. Aku masih kasihan sama orang. Dan pada akhirnya Cinggu dikarenakan itu mendapatkan kritikan yang keras dari netizen. Gak cuma netizen Indonesia saja, tapi netizen internasional juga nggak kritik dia. Dia pun akhirnya melakukan permintaan maaf. Nah di postingan permintaan maafnya dia menuliskan kayak gini, aku bacain ya. Annyeong, ini Go Seung-hee. Aku hanya ingin meminta maaf untuk semua yang aku lakukan, seperti mengikuti idol, mengambil foto dan juga video mereka secara ilegal, dan bahkan juga menelpon mereka. Aku pikir itu juga mengganggu privasi mereka sih, dan aku juga menyesal melakukan hal tersebut dan juga mempostingnya. Aku sangat meminta maaf dan juga aku harap aku bisa menjadi orang yang lebih baik dan juga penggemar yang baik. Tetap dukung aku ya sebagai seorang penggemar, dan juga tolong hentikan semua komentar buruk. Aku mohon. Well, untuk Seung-hee, jujur, aku juga kesel sama dia, geram juga sama dia dengan apa yang dia lakukan. But di sisi lain aku juga sangat kasihan sama dia, karena dia juga masih muda banget, sudah mendapatkan banyak sekali kritikan dan juga cacian dari orang. Ya, itu memang hal yang akan didapatkan gitu kalau dia itu menjadi seorang salesman. Pasti dia akan mendapatkan hinaan yang besar dari orang lain. Tapi menurut aku yang paling bodoh yang dilakukan oleh si Seung-hee adalah dia itu menampilkan wajahnya secara langsung. Apalagi ini adalah sosial media. Sosial media atau dunia digital itu rekam jejaknya loh, nggak akan bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus? Karena setiap orang yang melihat itu pasti akan nyimpan, dan mereka yang nyimpan akan nge-share. Dan ini nggak akan terputus guys, pasti akan terus ada dan juga terus ada. Makanya dunia sosial media itu benar-benar kayak mengerikan banget sih. Jadi kalau kalian mau menghapus sesuatu memang harus dipikir-pikir dulu sih guys. Apalagi sekarang untuk Seung-hee, dia kan udah di Korea nih. Ya you know lah ya bagaimana kehidupan di Korea ya kan. Apalagi dia masih muda juga ya kan. Pasti sekolah juga, SMA juga nanti. Nggak takut apa neng nanti diperlakukan dengan nggak baik banget nih sama teman-temannya di sekolah. Apalagi mereka juga kan gimana ya,
pandangan orang terhadap Saseng. Pandangan orang terhadap Saseng pasti orangnya mikirnya kayak orang yang aneh, gak jelas. Intinya gitu deh, semuanya pikirannya buruk-buruk sama Saseng. Ya aku tahu dia juga salah, tapi aku juga berharap semoga dia tidak mendapatkan hal yang buruk di kehidupan nyata. Oke? Dan aku juga berharap semoga dia dapat menjadikan permasalahan ini menjadi pelajaran agar dia tidak menjadi Saseng lagi di masa depan nanti. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas mengenai nasib dari CLC. Karena baru-baru ini Son telah mengumumkan bahwa dia itu telah keluar dari grup tersebut. Pada tanggal 16 November, idol K-pop asal Thailand yaitu Son secara pribadi mengumumkan kepergiannya dari Cube Entertainment setelah pemutusan kontrak eksklusif. Selain itu, sang idol juga dikonfirmasi keluar dari CLC melalui pernyataan resminya diposting di medsos. Cube Entertainment secara resmi juga menyatakan pada hari Selasa, dengan ini kami informasikan bahwa kontrak eksklusif bersama dengan artis Son akan diakhiri. Akibatnya, ia mengundurkan diri dari CLC bersamaan dengan berakhirnya kontrak eksklusif. Setelah kesepakatan bersama, kami juga mengambil keputusan ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah merawat Son. Selain itu, Son juga melalui Instagramnya menyampaikan pengumuman yang sama. Dalam pernyataan yang diposting dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, Thailand, dan juga Korea, Son berterima kasih pada agensi, anggota, dan penggemarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya. Ia juga mengaku akan tetap mendukung kegiatan para member CLC di masa yang akan mendatang. Nah, Son mengatakan lebih lanjut, saya mendoakan yang terbaik untuk gadis-gadis saya, dan saya juga akan mendukung semua yang akan mereka lakukan. Dan di tengah berita, penggemar tidak bisa khawatir tentang apa yang akan terjadi pada grup tersebut setelah 2 membernya yakni Son dan LK keluar dari grup. Kita berbicara dulu mengenai LK yang keluar dari grup. Jadi pada saat itu LK juga mengajukan gugatan hukum seperti itu terhadap Cube Entertainment, dan dia juga telah memberikan materi hukumnya kepada penasihat hukumnya. Nah, penasihat hukum dari LK ini akhirnya menyampaikan hal tersebut kepada media, dan dari beberapa poin ada salah satu poin yang paling aku sorot, yaitu tentang poin ketiga. Coba aku bacain bagaimana poin ketiga dalam materi hukumnya LK. Nah, Cinggu, dalam poin ketiga di materi tersebut diketahui bahwa dikarenakan manajemen Cube Entertainment dan juga perubahan struktur internal, agensi tersebut memberitahu anggota CLC bahwa tidak akan ada lagi dukungan pengembangan pada tahun 2020. Nah, sejak itu, Cube Entertainment tidak memberikan rencana yang masuk akal untuk karir LK. Dan sebaliknya, tindakan Cube menunjukkan bahwa tidak akan lagi memenuhi persyaratan kontrak. Dan selain LK, Eugene juga mengatakan grup mereka akan mengalami pembubaran seperti itu. Hal itu diketahui saat dia itu melakukan wawancara di Girls Planet 999. Lebih jelasnya, Eugene mengatakan kayak gini guys. Perusahaan kami yaitu Cube Entertainment mengatakan tim dibubarkan. Aku juga benar-benar memberikan segalanya untuk CLC. Konsep kami juga kebanyakan girl crush. Jadi aku merasa seperti tak terlihat di atas panggung. Aku masih ingin bernyanyi. Jadi melalui acara ini, aku ingin memamerkan pesona dan juga sisi berbeda dari diriku. Dan aku tahu aku bisa melakukannya. Dan pada akhirnya Eugene ini dapat lolos di program tersebut. Dia lolos dengan peringkat yang tinggi yaitu peringkat 3. Dan pada akhirnya masuk ke dalam line up untuk debut bersama dengan Keplo. Dan Cinggu, setelah kalian mendengar bagaimana pernyataan dari Eugene dan juga LK, serta melihat bagaimana Son dan juga LK meninggalkan grup tersebut, apakah menurut kalian CLC ini akan dibubarkan? Nanti kita saksikan saja bagaimana nasib dari LC ke depannya. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir kita akan membahas mengenai artikel dari portal berita Indonesia yang membuat para K-popers khususnya Replug menjadi geram. Nah, Cinggu, baru-baru ini para K-popers, tepatnya adalah para Replug, juga menyadari ada hal yang aneh yang telah diposting oleh portal berita dari Indonesia. Jadi ada artikelnya judulnya kayak gini. Salah satu adegan di episode terbaru Now We Are Breaking Up itu diduga didasarkan pada kontroversi perilaku Irene Red Velvet. Kok bisa kayak gitu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba drama tersebut nyindir Irene? Emang salah Irene apa ya bang? Oke, langsung aja kita baca artikelnya supaya kita bisa tahu ya apa isi dalamnya. Drama SBS Now We Are Breaking Up itu tengah menuai banyak perhatian, khususnya karena drama ini dibintangi oleh aktor sekelas Song Hye Kyo dan juga Jang Kyung. Oke, nggak ada masalah. Dalam siaran terbaru untuk Now We Are Breaking Up, ada adegan yang membuat pemirsa teringat akan kontroversi perilaku dari Irene. Khususnya adalah dalam adegan antara Ha Young Eun, Song Hye Kyo, dan juga Hyerin yang diperankan oleh Yura dari Tuesday. Nah, dalam adegan ini, si Yura yang akan berperan sebagai influencer medsos diundang untuk menghadiri sebuah event yang besar. Meskipun masih muda dan juga tidak punya banyak pengalaman dalam dunia fashion, Hyerin berusaha untuk mengatur semua orang karena dia terkenal. Dia juga menegur rekan-rekan Ha Young Eun, memandang rendah desain perusahaan dan juga bahkan melempar pakaian ke tanah dengan kasar. Karena perilakunya tersebut, posisi Hyerin kemudian diganti oleh sosok yang lebih berpengaruh di industri fashion.
Dan ada banyak orang yang mengatakan bahwa detail ini sangat mirip dengan skandal perilaku dari Irene Red Velvet yang meledak tahun lalu. Sebab seorang editor dari majalah terkenal menuduh Irene itu telah mengutuk dan juga melakukan hal yang terbaik kepadanya, baik secara verbal selama 20 menit berturut-turut. Dan setelah tuduhan ini diposting, ada lebih banyak orang yang bekerja di News Revelation meninggalkan komentar dukungan untuk sang editor. Tindakan ini juga seolah-olah membenarkan klaim tersebut. Irene sendiri telah membenarkan tuduhan tersebut dan juga mengunggah postingan di Instagram untuk meminta maaf. Dan setelah hiatus untuk introspeksi diri, pemilik nama Baekhyun itu kembali ke industri hiburan melalui berbagai kegiatan. Oke, tunggu, seperti itulah isi dalam artikelnya. Sampaikan pendapat kalian tentang hal tersebut di kolom komentar. Dan setelah aku kulik-kulik lebih dalam lagi, aku teliti dari mana mereka mendapatkan artikel seperti itu. Ternyata mereka menjadikan KBZoom sebagai sumbernya. Dan aku nggak tahu KBZoom ini adalah situs resmi dari portal berita Korea atau enggak. Dan untuk kali ini Cinggu, kalian tahu nggak? Portal berita Korea pada umumnya seperti K-pop chart mungkin, habis itu Kopamax, K-pop Star, Korea Boo, All K-pop, itu nggak ada sama sekali yang ngebahas tentang hal tersebut. Biasanya mereka, meskipun hal-hal kecil itu kan biasanya ngebahas ya, tapi mereka nggak guys, nggak ada yang ngebahas tentang hal tersebut di portal berita K-pop pada umumnya. Yang ngebahas cuma KBZoom doang, aneh kan? Dan setelah aku juga perhatikan bagaimana artikel di KBZoom, itu nggak ada sama sekali nyantumin bagaimana komentar-komentar dari netizen. Nah biasanya, kalau ada netizen yang berpendapat, oh kayak gini, oh kayak gitu, biasanya portal-portal berita juga langsung kok nyantumin bagaimana opini-opini netizen di dalam artikelnya. Tapi untuk hal yang satu ini nggak ada sama sekali. Jadi yang perlu aku pertanyakan adalah, ini itu adalah opini si penulisnya atau ini memang opini dari netizen? Kalau seandainya ini adalah opini dari netizen, kenapa pendapat dari netizen tidak dimasukkan ke dalam artikelnya? Aneh kan? Itulah yang membuat aku berpikir kayaknya ini emang opini dia deh. Bukan netizen yang berpikir seperti itu, tapi dia yang kayaknya berpikir seperti itu, makanya dijadikan sebagai artikel. Nah, kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung aja komen di kolom komentar. Well, cunggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.